Sekarang kita lanjutkan model analisis relevan dengan mengambil keputusan apakah kita melakukan insourcing atau make, atau kita memutuskan outsourcing atau buy. Di sini juga kita akan mempelajari bagaimana menggunakan opportunity cost dalam analisis relevansi ini. Yang pertama, kita pahami dulu apa yang disebut outsourcing. Outsourcing berarti kita memutuskan tidak memproduksi tetapi membeli barang dan jasa dari vendor luar. Ya, misalnya kalau di beberapa mall itu memutuskan menggunakan tenaga keamanan dari pihak luar ya, yang disewa untuk mereka, itu kita sebut outsourcing. Sebaliknya kalau insourcing, kita memutuskan untuk memproduksi barang atau jasa itu sendiri karena kita memiliki kapasitas untuk melakukannya. Kodak dan IBM itu banyak menggunakan outsourcing, Honda juga, Dell untuk chip PC mereka. Tetapi kalau Coca-Cola memutuskan tidak mengoutsource produksi konsentrat mereka untuk menjaga kerahasiaan. Nah, kita punya contoh di sini, ada satu perusahaan Soho Company memproduksi sistem video yang bisa melakukan keduanya. Yang pertama sebagai DVD player, yang kedua sebagai digital media receiver, misalnya untuk menonton Netflix ya. Nah, dari kolom di sini kita tahu berapa harganya ya untuk memproduksi ini sistem video tadi, yang DVD player tadi. Jadi di sini direct materialsnya 9 juta untuk 250.000 unit dalam batch ya, 2000 batch yang akan diproduksi. Direct manufacturing labor 2,5 dan seterusnya. Di sini kita ketemu unit cost-nya masing-masing, mulai dari direct material sampai ketemu total manufacturing cost. Lalu di sini kita bisa tahu bahwa Soho memutuskan untuk memproduksi 250.000 unit dalam 2.000 batch. Setiap batch-nya 125 unit. Variabel cost per batch-nya itu 625 dan bervariasi berdasarkan jumlah batch, tetapi tidak bervariasi pada setiap jumlah unit yang diproduksi. Jadi hanya pada batch saja. Broadfield yang memproduksi DVD player menawarkan kepada Soho untuk memproduksi DVD tersebut atas nama Soho dengan harga 64 dan sesuai dengan kebutuhan atau jadwal pengiriman Soho. Nah, dalam hal ini apakah Soho memutuskan mengoutsource proses produksi DVD tadi atau tetap memproduksi sendiri? Itu keputusan yang akan diambil. Nah, untuk saat ini sebagai informasi tambahan ya, kapasitas yang tadinya dipakai untuk memproduksi DVD apabila Soho memutuskan untuk menggunakan jasa dari Broadfield, maka ini akan idle ya, tidak dipakai. Dengan demikian, fix manufacturing overhead tetap akan terjadi sebesar 3 juta. Ya. Kemudian yang ketiga, fix salaries untuk support dan handling tidak akan terjadi apabila perusahaan memutuskan menutup pabriknya dari memproduksi DVD player. Kita bisa melihat nanti di exhibit 11.6 ya, apa saja yang relevan. Ya, kalau kita membuat, maka ini yang relevan, 9 juta direct material, labor dan overhead, dan yang lainnya. Lalu yang mix ya, ini juga relevan semua karena tadi bisa dihindari kalau kita membeli, kemudian ketika membeli ini tidak terjadi, sehingga ketika membeli biayanya 16 juta dolar, ketika membuat sebenarnya penghematannya hanya 15 juta dolar. Jadi di sini karena dari per unit itu sebenarnya perusahaan akan rugi 4 dolar. Jadi oleh karena itu keputusannya tetap memproduksi DVD
secara internal karena biaya pembeliannya lebih besar dari penghematan yang didapatkan. Dalam kasus kita, aspek yang lebih penting adalah selain dari hitung-hitungan angka di atas, bagaimana faktor-faktor strategik dan kualitatif perlu diperhitungkan. Misalnya begini, apabila manajemen show memutuskan bahwa DVD playernya itu unik dan mempunyai teknologi yang tidak mudah untuk ditiru oleh pihak lain, mungkin perusahaan lebih memilih untuk tetap melakukan insourcing, walaupun mungkin tidak lebih menghemat daripada kita meminta pihak lain untuk melakukan produksi. Ya. Jadi misalnya ingin mengendalikan desain, kualitas, keandalan, dan jadwal pengiriman. Tetapi bisa juga apabila Soho ingin menjadi perusahaan yang ramping, maka hanya konsentrasi pada core competence, misalnya hanya mendesain kemudian melepaskan produksi dan penjualan kepada pihak lain. Contoh ini ada satu perusahaan, J. Walter Thompson memutuskan hanya aspek kreatif dan perencanaan dan men-outsource semua proses produksinya. Outsourcing ini juga bisa berisiko ya, karena apa? Karena bergantung pada supplier, dan supplier suatu saat akan meningkatkan harga atau membiarkan kinerja pengiriman dan kualitas menurun. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko, perusahaan sering menggunakan kontrak jangka panjang yang menentukan biaya, kualitas, dan jadwal pengiriman kepada supplier. Bahkan mereka juga menyiapkan hubungan yang lebih erat. Misalnya Toyota itu sering mengirimkan insinyurnya ke para supplier untuk memperbaiki kualitas komponen yang dipasok. Juga Ford, Hyundai, Panasonic, dan Sony. Ya. Outsource itu bersifat jangka panjang dan kemungkinan besar faktor yang sifatnya strategik dan kualitatif menjadi lebih penting dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, bagaimana kalau outsourcing-nya internasional? Maka ada satu faktor penting lagi yang harus dipertimbangkan, yaitu exchange rate risk. Misalnya dalam kasus Soho tadi, itu suppliernya dari Meksiko dan bersedia memasok dengan harga 192 juta peso. Apakah diterima? Kita lihat bagaimana kemungkinan exchange rate-nya di masa depan. Misalnya apabila exchange rate di masa depan 12 peso per $1, maka 192 peso itu akan sama dengan 16 juta. Tentu saja masih lebih rendah kalau Soho memproduksi sendiri. Bagaimana jika exchange rate-nya menjadi 13,5? Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata cost-nya lebih rendah kalau kita memutuskan memproduksi di Meksiko ya, menggunakan perusahaan lain. Nah, tapi apakah kita bisa memastikan exchange rate tadi? Bisa saja misalnya Soho memutuskan menggunakan forward contract ya. Ini kontrak yang bisa mematok harga dari kurs tadi pada saat ini, pada harga yang tetap atau fix ya. Jadi sehingga tidak akan terjadi fluktuasi yang merugikan. Nah, apabila harga forward ini lebih rendah daripada 15 juta, maka ada kemungkinan juga lebih baik dilakukan outsourcing ke luar negeri. Nah, kasus ini juga dialami Lego yang pada awalnya memutuskan mengoutsource berbagai kegiatan produksi keluar, akan tetapi karena persoalan biaya transportasi, risiko nilai tukar dan sebagainya, akhirnya memutuskan Lego tidak lagi mengoutsource produksinya dan kembali memproduksi di negaranya sendiri. Pada kasus kita sebelumnya tadi, kita mengasumsikan ketika Soho memutuskan menerima tawaran dari Broadfield untuk memproduksi DVD, maka fasilitas yang dimiliki Soho itu dibiarkan menganggur. Maka dalam kasus ini, kita coba analisis apabila ternyata fasilitas itu bisa digunakan untuk melakukan hal yang lain. Yang ini kita masukkan konsep opportunity cost dalam analisis relevansi kita. Ya. Ada dua pendekatan nanti. Pendekatan pertama total alternative approach,
pendekatan kedua adalah opportunity cost approach. Nah, kita lihat dalam kasus kita lanjutkan, kita tambah. Jadi misalkan tadi fasilitas yang kosong tadi karena Soho memutuskan membeli DVD player dari Broadfield digunakan untuk memproduksi 10.000 portable standalone DVD player, ya, 10.000 Digitex namanya. Nah, di sini kalau memproduksi 10.000 Digitex, maka akan ada tambahan revenue 8 juta dikurangi dengan tambahan variable cost termasuk overhead untuk material handlings yang 500 tadi kita tambahkan, sehingga diperoleh total incremental future cost 5,5 dan diperoleh incremental operating income-nya 2,5. Nah, berdasarkan hal ini, maka apa yang harus kita lakukan? Di sini juga ada asumsi karena constraint kapasitas, Soho hanya bisa membuat DVD player untuk yang di outsource ke Broadfield atau Digitex, jadi tidak bisa dua-duanya. Nah, mana di antara dua alternatif ini yang dipilih? Membuat DVD players kemudian tidak membuat Digitex, ya, atau membeli DVD players dari Broadfield dan membuat Digitex. Nah, kita coba analisis dengan dua pendekatan tadi, ya. Pendekatan yang pertama adalah total alternative approach, pendekatan yang kedua opportunity cost approach. Yang ini disajikan pada tabel berikut. Pada pendekatan pertama yang disebut total alternative approach, dalam hal ini jadi ada dua, membuat DVD video system, tidak membuat Digitech, membeli DVD system dan membuat Digitech. Nah, kalau kita memutuskan membuat, maka kita incremental cost-nya, ya, tadi yang kita buat itu 15 juta, karena yang lainnya fixed cost tidak akan berubah. Jadi ini kalau membuat tidak membuat, itu ada 15 juta yang dikeluarkan. Sementara kalau membeli, itu ada 16 juta. Lalu ada keuntungan, kalau kita membeli, maka kapasitasnya dapat digunakan untuk memproduksi Digitech. Tadi menghasilkan incremental operating income 2,5. Dan ini bisa digunakan untuk mengurangi cost ini. Sehingga cost-nya sekarang kalau membeli DVD player dan membuat Digitech akan sebesar 13.500.000 dibandingkan dengan 15 juta. Sehingga kita memutuskan alternatif kedua lebih baik. Nah, ini pendekatan total alternative approach. Lalu kalau kita menggunakan pendekatan opportunity cost approach, maka fasilitas yang tadi digunakan tadi untuk memproduksi Digitech itu merupakan opportunity cost kalau kita membuat video system, sehingga cost-nya harus ditambah. Tidak sekedar cost membuat video system, tetapi opportunity cost karena kita tidak bisa memproduksi Digitech, sehingga ditambahkan di sini. Di sini juga kelihatan ternyata cost-nya lebih tinggi apabila kita memutuskan membuat video system DVD player sendiri, dan akan lebih rendah kalau kita membeli video system DVD player dan memproduksi Digitech. Jadi pilihannya tetap yang kedua sama, masing-masing pendekatan akan menghasilkan keputusan yang sama. Kita coba pahami bagaimana konsep opportunity cost ini untuk kasus berikut. Misalnya si Soho memutuskan apakah memberi secara lebih sering dengan kuantitas yang lebih rendah atau membeli dalam jumlah yang lebih sedikit proses pembeliannya, tetapi sekali membeli dalam unit yang besar. Jadi misalkan diketahui kalau Soho membeli unit sejumlah 30.000 unit atau lebih akan mendapatkan diskon 0,5%. Ya, kalau membeli dalam jumlah kecil maka tidak ada diskon. Jadi kalau bisa membeli 2.500 unit, ya, setiap pembelian itu harganya 64 per unit. Tapi kalau membeli dalam jumlah besar minimal 30.000 mendapatkan 63,68. Biaya sekali memesan itu 150. Ya. Kalau membeli 2.500 untuk kebutuhannya, maka harus membuat 100 pembelian. Tapi kalau membeli dalam 31, 250 hanya membuat 8 kali pembelian. Nah, ini akan menyebabkan pada pembelian yang lebih sering, maka tingkat persediaannya hanya 80.000.
Tetapi pada pembelian yang jarang, yang 8 kali, maka tingkat persediaannya 995.000. Jadi ada tambahan investasi atau uang yang harus ditanamkan pada persediaan oleh perusahaan sebesar 915, dari 998 dikurangi 80. Dan ini kalau tidak diinvestasikan dapat digunakan oleh SOHO untuk mendapatkan pendapatan bunga, misalnya dari obligasi atau saham, ya, pada tingkat level yang sama dengan investasi pada inventory. Jadi kalau tidak dipakai untuk membiayai persediaan, dapat menghasilkan return 12%. Ini opportunity cost-nya. Ya. Nah, bagaimana kita memperhitungkan? Mari kita lihat tabel berikut. Ya. Jadi di sini kita hitung yang cost yang relevan adalah perbedaan dari ordering cost-nya. Yang pertama 100 kali 150, 15.000, yang hanya 8 kali sebesar 1,2. Lalu berapa purchase cost-nya, ya, tadi diskon, yang ini tanpa diskon, yang ini dengan diskon. Ada selisih 8.000. Tapi di sini harus kita perhitungkan dengan opportunity cost-nya, ya. Opportunity cost-nya adalah kalau di sini ada investasi, di sini tidak perlu. Jadi cost-nya perlu dikurangi dengan rate of return tadi. Bisa mengurangi di sini atau menambah di sini. Sama saja hasilnya. Ya, selisihnya 198. Dan ternyata apa? Ternyata lebih ekonomis apabila membuat pembelian yang kecil yang di sini. Bukan pembelian yang dalam jumlah besar. Ada selisih 16.000. Ya. Nah, kita juga bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Jadi opportunity cost-nya kita tunjukkan opportunity cost dari ini, ya, hanya sebesar tingkat persediaannya. Yang ini lebih besar, hasilnya juga sama. Jadi mau pendekatan yang di atas, ya, mau pendekatan yang di bawah, hasilnya sama. Nah, itu terkait dengan insourcing, outsourcing, dan opportunity cost. Silakan kerjakan question 7-9, exercise 20, dan problem 32-35 chapter 11 buku Honger. Kita gunakan relevan analisis untuk menentukan apakah kita memproduksi suatu jenis produk tertentu dan tidak untuk produk yang lainnya, dan bagaimana pengambilan keputusan apabila ada capacity constraint dengan mengadopsi pendekatan theory of constraint. Ini kita contohkan suatu perusahaan yang namanya Power Recreation itu bisa merakit 2 mesin. Yang pertama snowmobile engine, mesin mobil salju. Yang kedua mesin boat di Lexington. Ya. Selling price-nya dan variable cost-nya untuk masing-masing sebagai berikut. Jadi contribution margin untuk snowmobile 240, untuk boat engine 375. Dan di pabrik ini hanya tersedia 600 machine hours setiap hari untuk memproduksi mesin. Jadi kombinasi apapun dari kedua ini batasannya hanya 600 jam. Nah, diketahui bahwa mesin yang digunakan, mesin hours yang digunakan untuk produksi 1 unit, untuk snowmobile 2 jam, untuk boat engine 5 jam. Jadi di sini kita bisa menghitung contribution margin per jamnya. Untuk snowmobile engine itu 120, dan untuk boat 75. Dari sini kita bisa tahu bahwa kita sebaiknya hanya memproduksi snowmobile. Kalau kita hitung dari total, ya, ada berapa contribution margin. Jadi kalau kita produksi seluruhnya untuk snowmobile 75, dan untuk boat mobile hanya $45. Nanti kita akan mempelajari pengambilan keputusan apabila constraint-nya lebih dari 1. Itu kita akan menggunakan yang disebut linear programming pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa yang terbaik bagi perusahaan adalah memproduksi snowmobile karena akan menghasilkan contribution margin yang lebih tinggi. Nah, bagaimana kita menghadapi yang kita sebut sebagai bottleneck? Misalkan sebelum masuk ke assembly, maka mesin-mesin tadi harus di forging dulu. Jadi ada forging operation, ya. Dan perusahaan memiliki 120 jam untuk forging setiap hari.
Nah, setiap mesin, setiap di sini karena kita menetapkan snowmobile yang kita produksi, setiap snowmobile engine itu perlu 3 jam. Sehingga kapasitas pada forging itu sebanyak 400 snowmobile engine per hari. Ya. Sementara assembly hanya 300. Berarti di sini kecepatan yang lebih rendah ada pada operasi assembly, dan ini adalah yang merupakan constraint dari produksi pada power recreation. Nah, kita akan menggunakan 3 ukuran. Yang pertama throughput margin, itu sama dengan revenue dikurangi direct material cost, ya, of goods sold. Lalu kedua investment, berapa jumlah investasi pada direct material, bikin proses dan finish good, ditambah R&D cost, ditambah semua biaya untuk mesin dan gedung yang terkait dengan produksi. Lalu ada operating cost, itu sama dengan semua operational cost kecuali direct material yang terjadi untuk menghasilkan throughput margin. Jadi ini bisa salary, wages, rent, utility, dan sebagainya, atau direct labor plus factory overhead. Kita bisa lihat dalam kasus kita bahwa untuk menyederhanakan, maka kita mengasumsikan semua variabel cost pada snowmobile itu adalah direct material cost. Jadi contribution marginnya sama dengan throughput margin dalam kasus di sini. Maka kita bisa menggunakan pendekatan ini yang dilakukan, ya. Ada 4 pendekatan. Pertama, kita lihat area yang bottleneck di mana. Di sini yang area yang bottleneck adalah assembly operation, ya, yang bottleneck. Kemudian identifikasi bottleneck operation dengan mengidentifikasi yang ada persediaan yang banyak. Karena forging 400 bisa memproduksi 400, sementara proses berikutnya 300, sudah pasti ada penumpukan persediaan pada bagian assembly. Lalu upayakan yang di bottleneck ini sibuk, jangan sampai berhenti sama sekali, karena kalau berhenti akan menyebabkan throughput itu menjadi menurun, ya. Jadi kita pastikan selalu bottleneck operation itu selalu bekerja, ya. Dan tidak boleh ada yang menganggur di sini, ya. Nah, biasanya ada sedikit buffer snowmobile di bagian assembly, ya, yang menunggu. Jadi harus ada buffer, jangan sampai berhenti hanya gara-gara ada dari proses berikutnya yang belum selesai. Jadi di sini harus ada persediaan. Nah, lalu langkah berikutnya adalah berusaha meningkatkan efisiensi dan kapasitas pada bottleneck tadi, pada assembly tadi. Nah, jadi di sini dengan data ini kita bisa menghitung bahwa walaupun kapasitas forging 400, tetapi produksinya hanya 300 karena ada constraint pada assembly 300. Dengan demikian, maka fixed cost-nya akan dibagi dengan unit yang bisa diproduksi dan dijual. Ini 80 dan ini 60. Lalu bagaimana kita bisa mengurangi constraint di assembly? Nah, kita ada beberapa alternatif. Yang pertama, menghilangkan idle time pada bottleneck operation, dalam hal ini pada assembly mesin, ya, dengan mencari alternatif lain, ya. Misalnya kita bisa menempatkan 2 pekerja di assembly operation untuk menurunkan assembly engine sebelum di assembly, ya, sebelum dirakit, dan mulai menyiapkan untuk proses berikutnya. Jadi mulai ada pra-perakitan, menambah pegawai untuk pra-perakitan sehingga perakitannya lebih cepat. Ini menambah biaya sebesar 320 per hari, tetapi bottleneck output-nya bisa meningkat 3 unit, ya. Nah, di sini kita tahu tadi throughput marginnya 240 dikali 3, maka kalau throughput-nya naik bertambah 3 unit, maka contribution margin akan naik menjadi 720, berasal dari 240 dikali 3. Dan ini lebih tinggi dari tambahan cost tadi, sehingga alternatif atau inisiatif ini dapat dilaksanakan. Alternatif kedua adalah memindahkan produksi ke mesin yang tidak bottleneck atau proses yang tidak bottleneck, atau ke
fasilitas di luar. Ya, di sini dalam kasus kita misalnya Spartan, kontraktor luar menawarkan untuk merakit 5 mobil snowmobile engine per hari dengan harga $75. Ya. Misalkan diketahui ternyata operating cost per unit untuk assembly department $60. Apakah Power Recreation perlu menerima? Kita hitung saja. Kalau ada tambahan 5 mesin yang dirakit di situ untuk meningkatkan kapasitas yang bottleneck tadi, maka akan ada tambahan contribution margin 1.200 per hari. Ya. Dan ini lebih tinggi daripada cost-nya yang 75 dikali 5. Tentu saja sebaiknya dilaksanakan. Nah, bagaimana jika di sini tawarannya adalah untuk forging? Jadi ada Gemini itu ada menawarkan $65 ya untuk memforging mesinnya. Sementara itu lebih tinggi daripada operating cost dari Power Recreation. Dalam hal ini tidak perlu diterima. Kenapa? Karena memang tidak ada tambahan contribution margin. Itu bukan area yang bottleneck. Karena dia akan menambah 520, tidak ada penghematan biaya sama sekali. Nah, pilihan ketiga, mengurangi setup time dan processing time pada bottleneck, misalnya dengan menyederhanakan rancangan atau mengurangi jumlah parts yang diproduksi. Misalkan, Power Recreation dapat menambah 10 snowmobile engine yang dirakit setiap hari dengan cost 1.000 setiap hari dengan mengurangi setup time pada assembly operation. Nah, apakah perlu dilakukan? Kita lihat. Prosesnya sama, kita hitung berapa contribution marginnya. 10 snowmobile dengan contribution margin 240 diperoleh 2.400, lebih tinggi daripada 1.000. Jadi ini layak diterima. Bagaimana kalau ini tawarannya untuk yang non-bottleneck? Tidak, karena non-bottleneck tidak akan meningkatkan contribution margin tadi atau throughput margin. Yang berikutnya, meningkatkan kualitas parts pada atau produk yang diproduksi pada bottleneck. Kalau kita tingkatkan kualitas pada forging department, maka sebenarnya juga tidak ada gunanya karena forging department itu punya kapasitas sampai 400 unit. Ya. Jadi kalau untuk yang forging department tidak perlu, karena dia bisa memproduksi 300 good quality snowmobile engine untuk ke assembly department. Tetapi kalau ini kita lakukan pada assembly department, maka kita akan mendapatkan atau mengurangi cost of poor quality berupa kehilangan revenue sebesar 4.000, yaitu 800 kali snowmobile yang 5 tadi, karena bisa diperbaiki, ya, bisa membuat 5 yang rusak itu jadi bagus, atau dengan cara lain, berapa biayanya direct materialnya 2.800 ditambah kontribusi margin yang hilang 1.200 atau sejumlah 4.000. Jadi dengan cara begini tentu jawabannya iya, karena kalau tidak maka perusahaan akan kehilangan revenue sebesar 4.000. Ini secara keseluruhan bagaimana kita bisa menggunakan tadi analisis relevan untuk memperbaiki bottleneck di dalam organisasi. Kita menganalisis kasus berikutnya bagaimana menggunakan relevan analisis untuk menganalisis customer profitability, memutuskan untuk mendrop satu pelanggan, menerima pelanggan baru, atau membuka atau menutup cabang. Kita gunakan ini satu perusahaan furniture, ya, Allied Furniture, yang mempunyai cabang Allied West. Nah, di exhibit 11.8 itu laporan terkait dengan kinerja keuangan dari masing-masing customer-nya, customer besar, Vogel, Brenner, dan Wisk, dengan revenue dan total cost dan operating income masing-masing. Di sini kita perlu juga informasi tambahan, ya. Jadi furniture handling labor cost bervariasi dengan jumlah unit furniture yang dikirim ke customer. Kemudian Allied West
itu mencadangkan berbagai area di dalam gudang untuk stok furniture ke pelanggan yang berbeda. Untuk memudahkan, menyederhanakan semua biaya terkait dengan furniture handling, cost-nya tadi itu diidentifikasikan ke masing-masing individu. Jadi customer level cost ya. Setiap unused idle dan equipment hanya mempunyai jangka waktu 1 tahun dan zero disposal value. Lalu Lightwise itu mengalokasikan fixed and cost kepada setiap customer berdasarkan jumlah ruangan warehouse yang reserve ke customer tadi. Marketing cost bervariasi sesuai dengan jumlah visit dari sales ke customers. Sales order cost adalah batch level cost yang bervariasi sebesar jumlah sales order yang diterima dari pelanggan. Delivery cost juga batch level. Ya. Kemudian Lightwise mengalokasikan fixed, general, and administrative atau facility level cost berdasarkan customer revenue. Light juga mengalokasikan fixed office corporate cost ke sales office berdasarkan budgeted cost dari setiap sales office tadi. Nah, di sini dari informasi ini kita bisa melakukan analisis. Pertama, apa yang harus kita analisis apabila kita memutuskan untuk mengetikkan pelanggan. Dalam kasus kita, Whisk ini rugi 32.000. Ya. Artinya cost-nya lebih tinggi daripada revenue-nya sebesar 32.000. Nah, banyak hal yang harus dipertimbangkan ya, beberapa tindakan misalnya kita dapat mengurangi cost-nya ya, misalnya mengurangi cost untuk mendukung Whisk sehingga lebih efisien, mengurangi beberapa layanan kepada Whisk, meminta Whisk untuk memesan lebih jarang dan dalam jumlah yang lebih besar ya, atau membebankan Whisk itu dengan harga yang lebih tinggi. Yang terakhir kita putuskan kita tidak lagi menyuplai Whisk. Ya. Nah, apabila kita putuskan tidak menyuplai Whisk, apa yang terjadi? Kita menghemat cost of goods sold, furniture handling labor, marketing supporting, sales order, delivery processing cost yang tadi terkait kepada pelanggan. Lalu warehouse yang tidak dipakai dibiarkan menganggur ya. Tidak ada opportunity cost yang bisa atau manfaat lain yang bisa kita gunakan untuk gudang tersebut dan tidak mempengaruhi fixed rent cost, general administratif dan corporate office cost. Nah dari sini maka relevan analisisnya akan sebagai berikut: kehilangan revenue 400.000 tapi ada penghematan cost sebesar 330 untuk cost of goods sold dan sebagainya, sehingga ada penghematan cost sebesar 385. Efeknya adalah masih karena kehilangan revenue lebih besar daripada cost-nya akan mengalami kerugian 15.000. Kalau mendasarkan pada angka ini, maka sebaiknya manajemen tidak drop Whisk account atau tidak, tetap melanjutkan bisnis dengan Whisk. Tentu ini saja harus kita cari caranya gimana, apakah kita membuat tadi pemesanan atau proses melayani Whisk itu lebih efisien ya. Nah, di sini kita mengasumsikan yang gudang yang tidak terpakai tadi itu tidak kita gunakan. Tapi misalnya diasumsikan ternyata kita bisa menyewakan ke franchise corporation sebesar 20.000. Nah, dalam hal ini maka keputusannya sebaiknya mendrop Whisk account. Kenapa? Karena kita kehilangan income 15.000 tetapi kita mendapatkan 20.000 dari penyewaan tadi. Sekarang jadi positif 5.000 ya. Nah, jadi di sini kita juga bisa melihat bahwa opportunity cost bisa menyebabkan keputusan kita berubah. Lalu bagaimana jika misalnya kita memutuskan untuk menambah pelanggan baru misalnya. Jadi ada Loral itu seperti Whisk ya, dan setelah dianalisis itu relatif sama seperti Whisk, tetapi ada tambahan sedikit untuk melayani ada yang namanya furniture handling equipment yang costingnya 9.000. Ya. Nah, kemudian yang lain-lainnya juga relatif tidak berubah ya. Nah, kita lihat dari data di sini karena relatif sama ya, 403 ini walaupun tambah 9.000, di sini kita menambah roller tadi, kalau kita tidak melayani menambah roller, kita mendapatkan 6.000 ya.
Artinya kalau kita memutuskan tidak berbisnis dengan WISC dan menambahkan roller, kita masih rugi 9.000. Tetapi kalau misalnya ini bisa ditambahkan tanpa menambah kapasitas yang lainnya, berarti roller dapat kita terima sebagai customer tambahan yang bisa kita layani untuk bisnis kita. Ya. Ini terkait bagaimana kalau kita menganalisis apabila ada customer baru yang perlu kita layani. Kemudian bagaimana kalau kita memutuskan menghapus ya light waste, kita hapus misalnya, kemudian kita buka lights out misalnya. Nah, sama yang harus kita perhatikan, semua biaya relevan. Jadi semua revenue light waste tentu saja hilang, tetapi ada cost yang terkait pada fasilitas di sana hilang. Tidak semua akan hilang, seperti future handling ini tetap ada karena dia sudah sunk cost, kemudian corporate cost juga tetap ada ya. Jadi tidak relevan untuk kita masukkan di sini. Sehingga kalau kita tutup, kita akan rugi 42.000. Kalau kita buka di cabang lain yang kira-kira karakteristiknya sama dengan light waste, maka di sini ada tambahan pembelian equipment baru di lokasi yang baru tadi, yang disusulkan setahun saja untuk memudahkan 25.000. Sehingga di sini kita kalau membuka cabang baru kita bisa mendapatkan efek operating income 17.000. Dari perhitungan ini kita bisa memutuskan untuk menambah cabang baru tadi. Ini penjelasan yang terkait dengan bagaimana kalau kita menambah atau ngedrop customer atau membuka atau menutup cabang baru. Silakan pelajari, kerjakan exercise 25 dan 26, problem 41, 42, 43, dan 44. Pada kasus berikut kita mencoba melihat bahwa biaya di masa lalu itu tidak relevan. Kita akan melihat dalam kasus keputusan untuk mengganti mesin. Jadi misalnya satu perusahaan, Toledo Company memutuskan mengganti metal cutting mesin dengan model terbaru. Ini informasi terkait, ini mesin lama, ya. Sisa waktu tinggal 2 tahun, biaya pembelian 1 juta, lalu mesin baru 600.000 untuk penggunaan 2 tahun. Ini penyusutannya setiap tahun 200 ya, lalu book value-nya 400, akan ada kalau tidak dipakai dapat dijual dengan harga 40.000. Biaya tahunannya 800 operasinya. Sementara kalau new mesin 460. Nah, kita lihat analisisnya ya. Kalau kita tetap memakai mesin lama, maka yang relevan adalah biaya operasional. Ini 800 kali 2, 1.600.000, ini 460 kali 2, 920. Jadi ada keuntungan penghematan 680. Lalu ini sebenarnya tidak relevan. Jadi, tapi kita coba lihat ketika kita masukkan, dia ada book value, tetapi nanti book value-nya akan dihapuskan karena dijual, jadi sama situasinya ya, 0. Nah, yang 40.000 harga jual mesin lama ini relevan, termasuk harga mesin baru. Sehingga kita ketahui di sini ada penghematan biaya sebesar 120 ya. Jadi atau operating income-nya naik sebesar 120 sebagai penghematan biaya. Nah, kita bisa analisis dengan cara yang lebih simple, di mana hanya relevan saja. Semua yang relevan kita masukkan. Jadi di sini ini menunjukkan bahwa semua pengeluaran di masa lalu ya, harga beli mesin, nilai buku, itu semuanya tidak relevan. Yang relevan hanya harga jual mesin lama, kemudian harga mesin baru sama biaya operasional. Kerugian juga tidak relevan karena kerugian ini adalah bagian dari cost dari mesin yang lama. Nah, terakhir, manajemen perlu memperhatikan jangan sampai proses pengambilan keputusan dalam jangka pendek ini tidak inline dengan kinerja, karena manajer adalah orang-orang yang akan melakukan proses
pengambilan keputusan. Jadi misalnya begini ya. Kalau kita lihat dalam kasus kita tadi, kalau kita nilai berdasarkan hasil laporan keuangannya, maka kalau keep itu akan mendapatkan 100.000 operating income di tahun pertama dan 100.000 di tahun kedua. Tapi kalau replace di tahun pertama si manajer tadi seolah dihukum karena akan rugi 20.000 baru untung 340 di tahun berikutnya. Nah, buat manajer yang mungkin merasa bahwa dia perlu mendapatkan bonus pada tahun pertama, dia memutuskan lebih baik tidak melakukan penggantian mesin karena buat dia merugikan. Walaupun di periode kedua mungkin dia mendapatkan bonus yang lebih baik. Nah, ini yang dikatakan bahwa proses atau model pengambilan keputusan tidak inline dengan tadi model pengelolaan evaluasi kinerja. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam perusahaan, bagaimana caranya memastikan bahwa jangan sampai ada konflik antara decision model dan performance evaluation model. Kerjakan exercise 25-27, question 12, problem 41-45, buku Hongren chapter 11. Selamat belajar.